Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Ku tak pernah takut, sebab janjimu pasti nyata dalam hidupku. Engkau Yesus selalu denganku, yang memperhatikanku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan yang terus bersuka cita. Oleh karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Shalom dimanapun Anda berada. Dan saya percaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara seperti saat ini, dan pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita saudara. Kita berdoa, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau bukan cuma sekedar berjumpa, tapi biar dalam perjumpaan kita mengalami mujizat kuasa yang sanggup memulihkan hidup kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Serukan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Bapa terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus. Untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
buat nafas hidup yang kau beri, bahkan kekuatan yang kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami siapa nanti kami urapi ya Tuhan, agar setiap apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan ketika juga firman-Mu disampaikan Tuhan, Tuhan kami dikuatkan, dipulihkan, kami mengalami terobosan melalui kuasa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami pastikan terus mata kami tetap tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bergairah, kami bersuka cita dan hendak beribadah kepada Tuhan. Allah yang hidup yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Serve you, to worship you Lord. Sambil mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Mari siapa hati kita saudara. Kami tertuju padamu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.
Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang terutama, Kau yang utama, Kau yang berdaulat dalam hidupku, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang menyembuhkan, memulihkan. Kau yang layak ditinggikan, sebab itu hanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Gloria di karalabata syakara karalababa. Gloria ralabaya syakara balalamu. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara ya. Dia sudah selamatkan, Dia sudah menolong, menghibur, menyembuhkan kita ya. Kami responi kebaikan-Mu, kami responi anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih terima Mari responi hadirat Tuhan, saudara. Kau ada di sini, Tuhan. Yesus, Kau ada di sini. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Dia ada di sini, saudara. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Dia ada di sini, Dia mendengar kita, saudara. Amin. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa. Terima kasih. Gak berubah kuasa-Mu bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang
ada di sini Tuhan. Kaulah yang disembah di dalam roh dan kebenaran. That's all we need. Kau yang layak. Kau di sini Tuhan, Kau di sini. Kau yang layak. Kau di sini. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. You deserve it all, Lord. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau yang layak. Kau yang layak. Amin, Tuhan, amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai haleluya. Engkau layak. You deserve it all, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan benar Kau nyata hadir di sini ya Tuhan. Terima kasih Kau nyatakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu dalam kami. Terima kasih hadirat-Mu yang Kau sediakan bagi kami untuk menyembuhkan keadaan kami. Terima kasih Kau ada di sini ya Tuhan. Engkaulah nyanyian dan kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber sukacita, kekuatan lagi bagi kami yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bersorak bagi nama-Mu karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu membangkitkan sukacita dan kekuatan yang baru bagi kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan saudara ya. Jangan ragu, jangan khawatir. Dia Tuhan yang adalah ya dan amin bagi kita. Makasih Tuhan.
Tuhan. Come on. Angkatlah suaramu, hey, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Hey, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Woo! Ayo saudara, come on. Angkatlah suaramu, hey, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, come on. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, hey, ayo. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Come on. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan itu. Makasih Tuhan. Katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Serukan haleluya. Makasih Tuhan. Yes. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral,
tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bahwa terus kami melihat dan memandang Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, melebihi besarnya apapun tantangan, masalah,
bahkan sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya
Shalom, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Februari. Dan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di bulan Januari. Dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita di bulan Februari ini. Nah, di bulan Februari ini kita punya tema yang baru, yaitu eklesia. Mari kita akan pelajari tentang eklesia dari Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu kali Yesus pergi ke Kaisarea Filipi. Di sana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah anak manusia itu? Dan murid-muridnya berkata bahwa Yesus adalah Elia, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata dia ada Yeremia atau para nabi yang lain. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Petrus menjawab dengan benar, maka Tuhan memberikan satu pernyataan di Matius 16 ayat 18 yang tadi kita baca. Yaitu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di sini dalam bahasa aslinya ada eklesia. Jadi eklesia itu artinya jemaat. Ada orang juga berkata eklesia artinya gereja. Arti eklesia juga berarti dipanggil keluar. Tapi sebenarnya kalau kita merenungkan kata eklesia bukan sekedar jemaat. Jadi saya mau supaya saudara semua jemaat GBI Margonda bukan hanya menjadi anggota sebuah gereja, anggota sebuah denominasi, anggota daripada GBI Margonda. Tetapi kita mau menjadi eklesia, bukan sekedar jemaat. Nah, untuk mengetahui apakah eklesia atau jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan, maka hari ini kita akan belajar tentang eklesia. Di bulan ini kita akan belajar tentang eklesia. Nah, kita akan lihat supaya kita mengerti daripada eklesia dan kita bisa menjadi jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus lihat tujuan daripada Tuhan menciptakan eklesia. Karena dengan mengerti tujuannya, kita bisa memaksimalkan siapa diri kita di dalam Tuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang di mana Tuhan menciptakan komunitas yang terkecil, yaitu keluarga. Dan punya tujuan, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan komunitas yang terkecil, yaitu keluarga, supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi sebagaimana saya katakan di minggu lalu, bahwa kata beranak cucu itu kurang tepat. Karena dalam bahasa aslinya adalah berbuah. Jadi seseorang itu harus berbuah. Nah, salah satu berbuah adalah beranak cucu. Berbuah itu artinya kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga selain itu harus bermultiplikasi, bertambah banyak. Apa yang harus dimultiplikasikan? Yaitu karakter Tuhan. Gambar rupa Allah yang ada pada Adam dan Hawa itu harus dimultiplikasikan kepada keturunannya. Nah, itu komunitas yang terkecil adalah keluarga. Maka kalau kita lihat kumpulan komunitas yang kecil itu menjadi komunitas yang besar. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Komunitas yang besar ini juga punya tujuan, yaitu berbuah dan bermultiplikasi. Nah, ini rancangan Tuhan buat komunitas yang ada. Tapi sebagaimana minggu lalu saudara juga lihat bahwa Adam dan Hawa gagal. Karena itu Adam gagal membawa dampak buat dunia ini. Yang seharusnya dia membawa kemuliaan Tuhan di Taman Eden kepada seluruh bumi, justru dia kehilangan kemuliaan Tuhan dan dia diusir dari Taman Eden. Dan yang parahnya saudara bisa lihat di dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan demikian. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah.
dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara perhatikan di ayat ketiga di sana bahwa Adam memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Di sini huruf kecil. Jadi Adam memperanakan Set itu menurut gambar dan rupa Adam. Bukan lagi gambar dan rupanya Allah. Itu terjadi karena akibat dosa. Karena Adam gagal pada waktu diperintahkan Tuhan untuk memultiplikasikan gambar dan rupa Allah kepada keturunannya. Tapi karena dosa, maka Adam hanya bisa memperanakannya, anak itu menurut gambar dan rupa Adam. Pada Tuhan mau supaya manusia memperanakan atau punya keturunan, semuanya menurut gambar dan rupa Allah. Karakter Allah itu harus dimultiplikasikan. Jadi kita bisa lihat Adam gagal. Karena itulah Tuhan mulai mencari satu kelompok yang baru, komunitas yang baru yang dimulai dari Abraham. Dipilihlah Abraham untuk menjadi cikal bakal sebuah generasi yang mewakili Tuhan di bumi ini. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh Abraham, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan mulai memilih Abraham dan supaya dengan keturunannya nanti dia menjadi perwakilannya Tuhan, menjadi komunitas daripada yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga bisa mendatangkan kehendak Tuhan di bumi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka akhirnya Anda bisa lihat keturunan Abraham yaitu bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi satu bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, menjadi perwakilan Tuhan di bumi. Di Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini hal yang luar biasa. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dia bukan lagi seorang budak, tetapi dia ada disebut kerajaan imam atau imamat yang rajani. Kerajaan imam artinya seorang imam ada orang yang menyuarakan suara Tuhan. Jadi bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini. Dan kerajaan berbicara tentang raja yang punya otoritas. Jadi bangsa Israel diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mempengaruhi, memberi dampak, membawa berkat buat seluruh bumi. Tapi kita bisa lihat, ternyata bangsa Israel pun gagal. Dia bukan menjadi perwakilan Tuhan di bumi, justru dia menjadi bangsa yang kadang-kadang tegar tengkuk, memberontak. Dia tidak percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Baal, menyembah pada dewa-dewa dan sebagainya. Dia pun gagal. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Setelah Adam dan Hawa gagal, keturunan Abraham pun, bangsa Israel pun gagal. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk membangun sebuah komunitas yang baru yang disebut eksklesia, yang disebut jemaatku, yang seperti tadi Anda baca di Matius 16 ayat 18, bahwa Tuhan akan mendirikan jemaatku. Inilah eksklesia. Nah, yang menarik saya mau bahas kepada saudara semua. Eklesia pada zaman Yesus itu bukan suatu kata yang rohani.
itu sebuah kata yang sekuler. Itu kata yang umum bagi orang-orang banyak di masa zaman Yesus. Dan menurut daripada Mount's Complete Expository Dictionary Old and New Testament Words, di sana dikatakan eklesia ada satu bahasa umum, satu kata yang umum yang berlaku pada masa itu. Artinya adalah sekumpulan warga negara yang memiliki kompeten untuk memutuskan perkara yang berhubungan dengan hukum dan kebijakan umum. Dengan kata lain, eklesia adalah sekumpulan orang yang punya kemampuan, yang memiliki kompetens, yang menentukan kebijakan daripada masyarakat di situ. Yang menentukan hukum, yang menentukan supaya daerah itu menjadi daerah yang diberkati. Nah, inilah yang disebut Yesus kepada Petrus. Aku akan mendirikan eklesia, jemaatku. Makanya yang Tuhan mau bukan sekedar kita menjadi anggota sebuah jemaat gereja, tetapi kita harus berdampak. Sekumpulan orang yang bertanggung jawab untuk mendatangkan kehendak Tuhan di bumi ini. Maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahwa kita dipanggil menjadi eklesia dan kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, kita semua terpanggil oleh Tuhan, bukan sekedar menjadi anggota sebuah gereja, tetapi kita menjadi sekumpulan orang, menjadi kerajaan imam daripada Tuhan. Imam yaitu menjadi orang yang membawa suara Tuhan, yang membawa kehendak Tuhan di bumi ini. Dan juga kerajaan, raja, orang yang punya otoritas. Dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa memberi dampak, menjadi berkat bagi dunia ini. Saya gambarkan ini. Pada zaman kerajaan Romawi, zaman Yesus, maka di situ setiap kali kerajaan Romawi mengalahkan satu daerah atau merebut satu daerah, dia akan mengutus 300 orang yang disebut Colonia Civium Romanorum atau koloni warga Romawi. Ke-300 orang itu kan dibawa ke satu daerah yang baru. Tujuannya adalah supaya 300 orang itu membawa kebudayaan Romawi. Dia memperkenalkan kebudayaan Romawi, dia mempengaruhi warga di sana, daerah di sana dengan kebudayaan Romawi, supaya semua orang yang di daerah sana menjadi warga negara Romawi yang punya kebudayaan seperti Romawi, yang punya gaya hidup seperti orang Romawi. Tujuannya di situ. Nah, inilah tujuan eklesia ketika kita ditempatkan dimanapun ada, bukan sekedar menjadi seorang jemaat, tetapi kita adalah satu koloni, satu tuntunan pemberian Tuhan buat dunia ini, supaya kita berdampak, mempengaruhi bumi ini menjadi lebih baik, membawa kebudayaan surga ke bumi ini, sehingga kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah tugas kita semua. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita ada eklesia, kita bukan hanya sekedar orang yang datang ke gereja beribadah hari Minggu ataupun beribadah di rumah, tetapi kita lebih daripada itu, kita punya tanggung jawab untuk mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Di kantor kita, di tempat usaha kita, di kampus kita, di sekolah kita, di masyarakat kita, dimanapun berada. Kita tahu kita ada pilihan Tuhan, kita adalah eklesia, imamat yang rajani ada dalam diri kita. Kita ada perwakilan Tuhan, kita akan menyuarakan suara Tuhan, dan juga kita punya otoritas daripada Tuhan. Itu ada eklesia. Mudahnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi eklesia? Yaitu yang pertama, kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan.
Kalau kita tahu kita ada eksklesia, kita akan menggenapi amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Supaya tujuan awal Tuhan menciptakan komunitas, yang dulu disebut komunitas, akhirnya menjadi eksklesia. Yaitu supaya manusia berbuah dan bermultiplikasi. Maka kita semua harus menjadi murid Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak cukup menganut agama Kristen, tetapi kita harus menjadi murid Yesus. Seorang murid Yesus ada seorang yang mau diajar supaya menjadi serupa dengan Yesus. Goal kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus punya karakter Kristus. Di tahun 2021 ini ada tahun integritas. Salah satu karakter Kristus adalah integritas. Jadi kalau kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, otomatis kita akan punya integritas. Jadi seorang murid dia akan belajar menjadi serupa dengan Kristus. Tapi bukan saja sampai di situ, dia juga akan memuridkan, menjadikan semua orang punya karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah amanat agung berbicara tentang pemuridan. Kalau kita mau jadi ekslesianya Tuhan, kita harus siap dimuridkan dan kita juga mau memuridkan. Supaya kita melipat gandakan gambar rupanya Allah kepada anak-anak rohani kita, kepada keturunan kita, kepada sesama kita. Itu ada tanggung jawab kita sebagai eklesianya Tuhan. Dan yang kedua, hidup harus menjadi berkat, memberikan satu dampak, memberikan satu pengaruh. Maka Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan komunitas yang Tuhan ciptakan, yang akhirnya menjadi eklesia, adalah berbuah dan bermultiplikasi. Berbuah adalah berdampak. Makanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan jadikan kita garam. Tuhan jadikan kita terang. Alkitab berkata kamu adalah garam dunia. Jadi bukan kita berusaha menjadi garam. Dan juga di ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Bukan usaha kita menjadi terang dunia. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dijadikan garam, kita dijadikan terang dunia karena Kristus ada dalam diri kita. Dan tujuan garam dan terang adalah memberi pengaruh. Dengan garam, sesuatu makanan yang tawar akan punya rasa. Dengan terang, suatu daerah yang gelap itu bisa menjadi terang. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita memberi rasa pada dunia ini, warnanya Tuhan. Kepada dunia ini, kepada sesama kita. Dan juga kita membawa terang, agar dunia yang penuh kegelapan ini dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus sadar, sebagai eksklesia bukan sekedar jadi anggota sebuah jemaat. Apalagi Anda di GB Margonda, saya tidak mau Anda cuma sekedar jadi anggota gereja GB Margonda. Tapi saya rindukan Anda menggenapi rencana Tuhan. Anda melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi eksklesianya Tuhan. Di mana Anda mulai menjadi murid Tuhan. Anda mulai memuridkan orang. Anda memultiplikasikan karakter Kristus dalam kehidupan orang-orang. Dan selain itu, kita mulai menjadi terang. Kita menjadi garam.
kita mulai mempengaruhi, memberi dampak di dalam kehidupan segala aspek kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya kita semua bisa. Karena apa? Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Kita tidak perlu dengan kekuatan kita, tapi andalkanlah kuasa Roh Kudus, maka kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Saya akhiri dengan ini. Mungkin Anda berkata, apakah saya bisa jadi berkat? Saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang luar biasa. Apakah saya bisa memberi dampak? Jawabannya, iya. Ini kisah diceritakan oleh seorang hamba Tuhan, Frank Laubach, yang melayani di Filipina. Pada waktu itu Jepang menyerang Filipina. Dan akhirnya sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur mau tidak mau mundur dan terancam kekalahan. Jepang mulai menguasai Filipina. Maka di saat itulah ada 12 anak remaja yang berusia sekitar 13-14 tahun. Mereka mulai bersama-sama berkumpul. Mari kita berdoa seminggu sekali. Berdoa untuk Filipina. Berdoa untuk supaya mereka dilepaskan dari tangan Jepang pada waktu itu. Berdoa supaya sekutu bisa menang melawan Jepang. Mereka berdoa selama 3 tahun. Doa, doa, doa. Mereka percaya pernyataan daripada Jenderal MacArthur demikian. Dengan tuntunan ilahi kita tidak akan kalah. Karena itulah mereka berdoa bersama-sama. Saudara tahu akhirnya sekutu berhasil mengalahkan Jepang. Walaupun secara manusia tidak mungkin, ternyata mereka bisa menang. Dan orang-orang akhirnya tahu ini berkat doa daripada anak-anak remaja tersebut. Dan akhirnya anak-anak remaja ini diundang oleh pemerintah pada waktu itu dan diberikan surat terima kasih yang ditandatangani oleh Jenderal MacArthur, Admiral Nimitz, Presiden Roosevelt, Field Marshal Montgomery, Winston Churchill, dan Admiral King. Mereka terima surat terima kasih. Anda bisa lihat, ternyata doa 12 anak remaja membawa sebuah perubahan. Saudara, siapapun Anda, ketika kita berkata saya mau jadi eksklesianya Tuhan, saya tidak mau cuma hanya jadi jemaat biasa saja. Tapi saya mulai mau bertumbuh, saya menjadi murid Kristus. Dan saya akan mulai memuridkan. Saya akan bergabung dengan komunitas yang ada, dengan gereja lokal. Kalau Anda belum bergabung dengan sebuah gereja lokal, bergabunglah dengan gereja lokal. Kalau Anda diberkati di GB Margonda, bergabunglah dengan GB Margonda. Hubungi call center. Bergabunglah dengan kul yang ada. Lalu Anda mulai berdampak bagi dunia ini. Anda mulai doa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Anda bisa berdoa untuk bangsa Indonesia. Supaya pandemi ini bisa berlalu. Supaya perekonomian bisa dipulihkan. Supaya terjadi keamanan pada bangsa kita. Supaya terjadi terobosan-terobosan. Banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Mungkin lewat doamu. Mungkin lewat perkataanmu. Lewat penghiburanmu. Lewat pelayananmu. Apapun yang kau lakukan. Bisa memberi dampak yang luar biasa. Jadilah eksklesia. Dan saya percaya GB Margonda tidak akan sama lagi. Semua jemaatnya menjadi jemaat yang aktif. Jemaat yang menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat semua jemaatmu GB Margonda. Hambamu terbatas untuk menjelaskan tentang eksklesia. Tapi biar engkau sendiri ya Tuhan menjelaskan kepada setiap umatmu. Agar setiap anak-anakmu ini ya Tuhan menjadi jemaat yang kau kehendaki. Bukan sekedar anggota sebuah gereja. Tapi mereka semua punya dampak ya Tuhan. Semua mau dimuridkan dan memuridkan. Semuanya ya Tuhan mau berbuah, berdampak. Tuhan berkati satu persatu ya Tuhan jemaatmu di GB Margonda. Agar kami benar-benar melakukan kehendak-Mu pada zaman ini.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami semua menjadi kerajaan imam-Mu, menjadi imamat rajani. Kami sungguh bersyukur ini satu anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bahkan Kau curahkan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati satu persatu jemaat-Mu, meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Di bulan ini kami akan belajar tentang eksklesia dan kami akan semakin minggu semakin mengerti dan kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini adalah minggu pertama, karena itu kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan anggur ataupun sirup atau teh di rumah saudara dan juga roti. Dan kalau Anda sudah mempersiapkannya, mari kita mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Karena setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan pengorbanan Kristus. Bagaimana Yesus telah mati menggantikan kita, menebus kita, membenarkan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak-Nya. Jadi setiap kali melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan kebaikan Tuhan. Dan juga kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun, biar kita masuk perjamuan kudus dengan penuh kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat perjamuan kudus yang akan kami lakukan sebentar. Ini mengingatkan kami betapa baiknya Engkau, betapa Engkau luar biasa, betapa Engkau Tuhan yang telah berkorban di kayu salib menebus kami, membenarkan kami, menguduskan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Layakkan kami semua ya Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampunilah dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Dan kami percaya kami akan menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan persiapkan perjamuan kudus kita. Kita ambil roti dan anggur. Dan kita angkat setinggi-tingginya. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur kita setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ora sandala mosiara moku. Terima kasih Yesus.
bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya kami telah bersekutu dan tubuh dan darah-Mu, sehingga yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah telah diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun integritas. Semakin hari kami akan serupa dengan Kristus. Bimbing kami, tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat tangan. Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu GB Margonda yang mengembalikan persepuluhan, yang memberikan persembahan, yang memberikan janji iman, yang memberikan sumbangan apapun bentuknya. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Dan apa saja yang mereka kerjakan semua berhasil, semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hamba berdoa buat semua jemaat GB Margonda, kami memasuki bulan Februari dan kami nyatakan bulan Februari lebih baik daripada bulan Januari. Diberkati yang bekerja, diberkati yang sekolah, diberkati yang kuliah, diberkati yang usaha, diberkati profesi apapun juga. Semua jemaat-Mu diberkati Tuhan dan menggenapi rencana-Mu. Apa yang sudah Kau rancang dalam kehidupan mereka semuanya sempurna terjadi. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan tidak ada satu virus COVID-19 pun yang dapat menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna. Semuanya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, Kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Tak pernah takut, sebab janji-Mu pasti nyata dan